Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar kalian anak-anak hebat Indonesia? Ibu harap kalian dalam keadaan sehat walafiat dan masih tetap semangat untuk belajar IPA. Baik anak-anak, sebelum memulai materi ini, mari kita berdoa ya. Berdoa dipersilahkan. Selesai. Anak-anak, kita akan belajar tentang pemanasan global atau sering disebut dengan global warming. Apakah kamu mengamati perubahan musim yang terjadi akhir-akhir ini? Kita mengetahui bahwa pada bulan Mei hingga September di Indonesia berlangsung musim kemarau, dan bulan Oktober hingga April berlangsung musim penghujan. Akan tetapi, beberapa tahun terakhir ini, perubahan musim di negara kita tidak dapat kita prediksi lagi. Terkadang, bulan Mei di Indonesia masih turun hujan, dan di bulan November di Indonesia masih berlangsung musim kemarau. Kalian juga pernah mendengar tentang berita mencairnya es di kutub. Atau, apakah kalian pernah mendengar berita munculnya salju di Arab? Ya, ini semua terjadi akibat perubahan iklim. Perubahan iklim tersebut terjadi karena adanya perubahan lingkungan. Tidak dapat dipungkiri lagi bahwa perubahan lingkungan yang terjadi adalah akibat dari aktivitas manusia. Kita sering mendengar kata-kata efek rumah kaca. Apa itu efek rumah kaca? Efek rumah kaca adalah proses pemanasan alami yang terjadi ketika gas-gas rumah kaca di atmosfer bumi memerangkap radiasi panas dari bumi. Para ilmuwan telah mempelajari efek rumah kaca sejak tahun 1824. Joseph Fourier menyatakan bahwa bumi akan jauh lebih dingin jika tidak memiliki atmosfer. Adanya gas-gas rumah kaca inilah yang membuat iklim bumi layak huni. Tanpa adanya efek rumah kaca, permukaan bumi akan berubah sekitar 60 derajat Fahrenheit atau 15,6 derajat Celcius lebih dingin. Berikut adalah deskripsi bagaimana proses efek rumah kaca. Bumi dilindungi oleh atmosfer. Matahari memancarkan radiasi matahari ke bumi. Kebanyakan radiasi diserap oleh permukaan bumi untuk menghangatkan bumi. Beberapa radiasi matahari juga dipantulkan atau direfleksikan dari bumi dan atmosfer. Radiasi inframerah juga dipancarkan dari permukaan bumi. Beberapa radiasi inframerah melewati atmosfer, dan beberapa diserap dan dipancarkan kembali ke semua arah oleh molekul gas rumah kaca. Efek dari ini adalah untuk menghangatkan permukaan bumi dan atmosfer yang lebih rendah. Definisi pemanasan global. Pemanasan global juga sering disebut dengan global warming. Pemanasan global adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan peningkatan suhu rata-rata atmosfer bumi dan lautan secara bertahap, serta sebuah perubahan yang diyakini secara permanen mengubah iklim bumi. Penyebab pemanasan global adalah meningkatnya kadar CO2 atau gas karbon dioksida di atmosfer. Meningkatnya kadar CO2 di atmosfer akibat dari aktivitas manusia, yaitu seperti emisi CO2 yang berasal dari pembakaran bahan bakar fosil sebagai pembangkit tenaga listrik, emisi CO2 yang berasal dari pembakaran gasolen sebagai bahan bakar alat transportasi, emisi metana dari hewan, lahan pertanian, dan dari dasar laut Arktik, deforestation
atau penebangan liar yang disertai dengan pembakaran lahan hutan, penggunaan klorofluorokarbon atau CFC dalam refrigerator atau pendingin, seperti yang digunakan di kulkas, AC, dan pada semprotan yang mengandung aerosol seperti di hairspray. Penggunaan pupuk kimia dalam pertanian. Lalu, apa dampak pemanasan global? Yang pertama, temperatur bumi semakin tinggi. Kita tahu bahwa makin lama, suhu bumi semakin panas. Data dari NASA menunjukkan bahwa suhu di bumi makin tinggi dalam 100 tahun terakhir. Lebih banyak penguapan dan curah hujan yang ekstrim di beberapa wilayah. Kita mengetahui seperti di Indonesia sering terjadi bencana kekeringan, banjir, dan hujan yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Mencairnya glasier. Glasier adalah bongkahan atau endapan es yang sangat besar dan tebal yang terbentuk di permukaan tanah yang merupakan akibat akumulasi endapan salju atau es yang mengeras dan membatu selama kurun waktu yang sangat lama, seperti di kutub utara dan kutub selatan bumi. Dampak selanjutnya adalah hilangnya terumbu karang. Sebuah laporan tentang terumbu karang dinyatakan dalam kondisi terburuk. Populasi terumbu karang akan hilang pada tahun 2100 karena meningkatnya suhu dan pengasaman laut. Kita tahu bahwa banyak spesies bergantung pada terumbu karang. Kepunahan spesies. Kepunahan spesies semakin meluas. Menurut penelitian yang dipublikasikan dalam majalah Nature, peningkatan suhu dapat menyebabkan kepunahan lebih dari 1 juta spesies. Sampai saat ini, hilangnya spesies semakin meluas dan daftar spesies yang terancam punah terus berkembang dan bertambah. Kegagalan panen besar-besaran. Kita mengetahui bahwa akhir-akhir ini banyak sekali kegagalan panen yang dialami oleh para petani kita. Dampak selanjutnya adalah penipisan lapisan ozon. Lapisan ozon adalah salah satu lapisan atmosfer yang berada di dalam lapisan stratosfer, yaitu sekitar 17–25 km di atas permukaan bumi. Lapisan ini melindungi bumi dari bahaya sinar ultraviolet atau sinar UV, dan berdasarkan pengamatan satelit, diketahui bahwa lapisan ozon secara berangsur-angsur mengalami penipisan sejak pertengahan tahun 1970. Lalu, usaha-usaha apa saja yang harus kita lakukan untuk menanggulangi pemanasan global? Yang pertama, menggunakan energi terbarukan dan mengurangi penggunaan batu bara, gasolin, kayu, dan bahan bakar organik lainnya. Apa itu energi terbarukan? Energi terbarukan adalah energi yang ramah lingkungan, seperti menggunakan energi cahaya matahari, menggunakan tenaga air yang mengalir, menggunakan tenaga angin, atau juga menggunakan biofuel. Biofuel adalah bahan bakar hayati yang berasal dari hasil olahan berbagai bahan organik, seperti dari tumbuhan dan juga dari kotoran hewan. Selanjutnya adalah meningkatkan efisiensi bahan bakar kendaraan, kemudian mengurangi deforestation atau penebangan liar, mengurangi penggunaan produk-produk yang mengandung CFC dengan menggunakan produk-produk yang ramah lingkungan. Jadi seperti hairspray itu juga termasuk yang mengandung CFC ya. Kemudian kita juga tidak menggunakan kulkas atau AC yang mengandung CFC. Kemudian mendukung dan turut serta pada kegiatan penghijauan.
Demikian penjelasan mengenai pemanasan global. Ibu harap kalian semua dapat memahami apa yang Ibu sampaikan hari ini. Menjaga lingkungan adalah tugas kita bersama, bukan tugas aku, bukan tugas kamu. Mulailah dari diri sendiri, dari hal yang kecil, dan dari lingkungan sekitar kita. Karena anak cucu kita juga berhak merasakan bumi yang lestari. Oke anak-anak, tugas kalian hari ini adalah membuat poster yang berisi ajakan untuk penanggulangan pemanasan global. Poster ini kalian buat di dalam buku kertas gambar kalian, ya, kemudian diwarnai dan foto bersama diri kalian. Lalu kirimkan tugas ini melalui grup classroom. Oke anak-anak, demikian pelajaran kita hari ini. Ibu harap kalian dapat menjaga kelestarian lingkungan, dapat mengerjakan tugasnya dengan baik, kemudian tetap menjaga kesehatan. Ya, Ibu akhiri sampai sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.